Bagaimana rasanya dipaksa memimpin sebuah negara yang sedang hancur lebur, hanya untuk pada akhirnya ditinggalkan dan disalahkan oleh orang-orang terdekatnya? Mei 1998, Indonesia berada di ambang jurang kehancuran. Asap mengepul di langit Jakarta, ekonomi runtuh dan kemarahan rakyat tumpah ke jalanan. Di tengah kekacauan yang mengerikan ini, Baharudin Jusuf Habibie, seorang insinyur pesawat terbang yang seumur hidupnya lebih akrab dengan rumus aerodinamika daripada intrik politik, tiba-tiba harus menerima palu godam sejarah. Ia disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga, mewarisi negara yang sedang sekarat. Saat Soeharto mundur, Habibie ditinggalkan sendirian di puncak kekuasaan. Ia memikul beban psikologis yang sangat berat. Bagi mahasiswa dan kelompok reformis, Habibie hanyalah bayang-bayang Orde Baru, anak emas penguasa lama yang tidak pantas memimpin era baru. Sementara bagi kelompok loyalis dan militer, ia dianggap terlalu lemah dan radikal. Habibie terjebak dalam kesepian yang tak terbayangkan. Tidak ada bulan madu kekuasaan baginya. Sejak detik pertama, ia harus menghadapi hujatan dari bawah dan konspirasi dari atas, memimpin tanpa pijakan politik yang kuat. Namun, di tengah keterasingan itu, Habibie membuat keputusan yang mengejutkan semua pihak. Alih-alih mencengkeram kekuasaan, ia justru mempretelinya. Ia membebaskan tahanan politik yang dipenjara oleh pendahulunya, membuka keran kebebasan pers yang selama 3 dekade dibungkam, dan membatasi masa jabatan presiden. Keputusan-keputusan ini sangat tidak populer di kalangan elit lama dan militer yang merasa kepentingannya terancam. Habibie sadar, ia sedang menghancurkan sistem yang membesarkannya, dan ia tahu betul bahwa tindakan ini akan mengundang kebencian yang luar biasa terhadap dirinya secara pribadi. Puncak dari segala kontroversi adalah keputusannya memberikan opsi referendum bagi Timur Timur. Bagi Habibie, menahan sebuah wilayah dengan pertumpahan darah yang terus-menerus adalah bertentangan dengan hati nurani dan akal sehatnya. Ia memilih jalan demokrasi, membiarkan rakyat Timur Timur menentukan nasibnya sendiri. Namun, di dalam negeri, keputusan ini dianggap sebagai pengkhianatan terbesar. Ia dicap sebagai presiden yang menjual negara. Cak Natim mengalir deras dari politisi hingga masyarakat awam. Reputasi pribadinya hancur lebur di mata kaum nasionalis, namun ia menelannya dalam diam. Selama 512 hari menjabat, Habibie hampir tidak pernah tidur nyenyak. Ia bekerja bagaikan mesin yang berpacu dengan waktu, karena ia tahu waktunya sangat singkat. Kesepian menjadi teman setianya setiap malam. Ia adalah seorang presiden tanpa partai pelindung, tanpa dukungan massa, dan seringkali merasa dikhianati oleh teman-teman politiknya sendiri. Namun, dalam kesunyian malam-malam panjangnya, ia terus merumuskan undang-undang dan kebijakan ekonomi. Ia mengorbankan kesehatannya, menahan segala ego, hanya agar pondasi negara ini tidak benar-benar hancur menjadi debu. Banyak orang terlalu sibuk membencinya, hingga mereka menutup mata pada mujizat yang ia kerjakan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Habibie berhasil menurunkan nilai tukar rupiah yang sempat terperosok di angka Rp17.000 menjadi kisaran Rp6.500 per dolar Amerika. Ia meredam inflasi yang mencekik leher rakyat miskin dan menstabilkan ketersediaan pangan. Ia menerapkan kecerdasan teknisnya untuk merekayasa ulang ekonomi makro Indonesia. Sayangnya, keberhasilan gemilang ini tenggelam di bawah hiruk-pikuk politik dan kebencian buta dari mereka yang haus akan kekuasaan. Pada akhirnya, momen perpisahan itu tiba. Di sidang umum MPR bulan Oktober 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak. Ia dipermalukan di hadapan jutaan rakyat yang menonton melalui televisi. Namun, perhatikanlah reaksi sang visioner ini. Ia tidak marah, ia tidak mengerahkan pasukan militer, dan ia tidak memprovokasi pendukungnya. Dengan kebesaran jiwa yang langka, ia menerima penolakan tersebut dan menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali. Ia melepaskan kursi kepresidenan dengan damai, memastikan transisi kekuasaan pertama di era demokrasi berjalan tanpa setetes darah pun. Habibie mungkin presiden dengan masa jabatan terpendek. Namun, 512 hari itu adalah hari-hari yang menyelamatkan Indonesia. Ia rela dibenci, rela dicaci maki, dan rela mengorbankan nama baiknya demi membuka jalan bagi kebebasan yang kita nikmati hari ini. Ia menelan pahitnya kebencian agar bangsa ini bisa mencicipi manisnya demokrasi. Bertahun-tahun kemudian,
sejarah akhirnya membersihkan namanya. Baharudin Yusuf Habibie bukan sekadar presiden transisi. Ia adalah Bapa Demokrasi Indonesia sejati. Seorang bapa yang rela melukai dirinya sendiri demi melihat anak-anak bangsanya tumbuh merdeka.